Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di video berikut ini kita masih belajar tentang matriks ya teman-teman. Jadi untuk lebih paham, sebaiknya teman-teman lihat lagi 3 video matriks kita sebelumnya. Jadi di matriks pertama kita sudah bahas tentang definisi matriks, baris, kolom, ordo dari matriks. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah bahas tentang operasi pada matriks seperti penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Kemudian di video ketiga atau di bagian ketiga kita sudah membahas tentang transpose matriks. Nah, kali ini kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang determinan dari matriks. Oke, teman-teman, untuk determinan kita akan bahas dua. Yang pertama, determinan matriks untuk ordo 2x2. Nanti yang berikutnya kita bahas determinan matriks untuk ordo 3x3. Oke, kita mulai dari ordo 2x2 dulu ya. Oke, misalnya jika kita punya matriks A, itu anggotanya adalah A, B, C, D. Ini ordonya 2x2 ya teman-teman. Maka determinan dari matriks A itu adalah, teman-teman lihat anggota yang serong kiri ini yaitu A, D, itu kita kalikan. Kemudian kita kurangkan dengan anggota yang di serong kanan ini yaitu B kali C. Jadi rumusnya adalah determinan itu simbolnya det A, atau tanda mutlak A itu bacanya det A juga, determinan A juga. Rumusnya adalah AD kurang BC. Oke, teman-teman perhatikan contoh berikut. Misalkan ada contoh, tentukan determinan dari matriks B yang mana anggotanya adalah 2, 5, 4, 3. Oke, teman-teman perhatikan yang serong kiri dulu. Angkanya berapa teman-teman? Angkanya adalah 2 dan 3 ya. Berarti kita kalikan dulu dengan 2 kali 3 dulu ya teman-teman. 2 kali 3 berarti jawabannya 2 kali 3. Kita kurangi dengan angka yang di serong kanan yaitu 4 kali 5. Berarti 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6 dikurangi 4 kali 5 20. Maka hasil dari determinan B adalah min 14. Gitu ya teman-teman caranya ya. Kemudian kalau misalnya saya kasih contoh yang lain. Misalkan C ya, determinan C itu matriksnya adalah min 1, 2, ya, 3, min 4. Silakan teman-teman cari determinannya ya. Jadi determinan dari matriks C itu adalah, oke, saya rapiin sedikit ya teman-teman ya biar bagus. Oke, jadi determinan dari matriks C nya apa teman-teman? Teman-teman lihat yang angka di serong kiri ini. Angka serong kirinya adalah min 1 kali min 4. Kita kurangi dengan angka yang di serong kanan yaitu 2 kali 3. Oke, kita selesaikan ya teman-teman. Min 1 kali min 4 adalah 4. Dikurangin 2 kali 3 berapa? 6. Berarti hasil dari determinan C adalah 4 kurang 6. Min 2. Oke, itu untuk ordo 2 kali 2. Sekarang kita coba lihat kalau misalnya ordonya 3 kali 3 gimana ya caranya. Jadi sekarang kita lihat determinan untuk ordo 3 kali 3 ya teman-teman ya. Oke, jika saya punya matriks A ya, ordonya 3 kali 3 ya teman-teman. Misalnya isi anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, sekarang kita cari determinannya ya. Maka
determinan dari matriks A. Jadi simbolnya boleh tulisnya satu aja teman-teman nanti ya, boleh det A atau seperti ini, tanda mutlak dari A itu sama dengan. Oke, jadi teman-teman, khusus untuk ordo 3x3 itu kita tidak bisa menyelesaikannya seperti yang ordo 2x2 ya. Jadi ini untuk ordo 3x3 itu pakai trik khusus, yang mana nama metodenya ini nanti namanya metode Sarus ya teman-teman ya. Metode Sarus. Jadi untuk matriks A ini kita pakai bantuan dua kolom yang di depan ya. Jadi kita pakai dua kolom di depan, yaitu A, D, G, B, E, H. Jadi kita pakai dua bantuan kolom yang di depan ya teman-teman ya. Seperti ini nanti kira-kira. Kita selesaikan ya teman-teman. Jadi kita untuk 3x3 itu berbeda dengan 2x2, kita menggunakan metode Sarus. Jadi metode Sarus ini kita harus pakai angka dua kolom pertama ya dari soal. Jadi kita butuh bantuan supaya nanti kita bisa selesaikan jawabannya. Oke, cara menjawabnya teman-teman lihat yang serong kiri. Jadi prinsipnya serong kiri juga ya. Yang kita dahulukan, serong kiri adalah A, E, I. Itu kita kalikan. A kali E kali I. Ya, dengan serong kiri ya. Kemudian kita tambahkan, masih serong kiri. Jadi serong kiri yang ini yang pertama. Ya, kemudian serong kiri yang kedua B, F, G. Berarti kita kalikan B kali F kali G. Itu yang serong kiri yang kedua. Kemudian serong kiri yang ketiga yaitu C, D, dan H. Itu kita kalikan ya teman-teman, ditambah C kali D kali H. Oke, jadi selesai yang serong kiri. Kemudian teman-teman kurangi dengan yang serong kanan. Kurang ya. Teman-teman kurangi yang serong kanan, yaitu G, E, C ya. Berarti boleh dari atas biar hurufnya berurutan. C, E, G dikurang yang serong kanan berikutnya H, F, A, atau kita tulis A kali F kali H dikurang yang serong kanan yang terakhir yaitu I, D, dan B. Berarti B kali D kali I. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita punya nih ya, masing-masing itu untuk yang serong kiri itu punya 3 bagian yang harus kita jumlahkan, sedangkan serong kanan juga 3 bagian yang harus kita kurangkan. Jadi ini namanya metode Sarus. Oke, sekarang kita coba pakai angka ya teman-teman ya. Contoh, tentukan determinan dari matriks berikut ya. Misalkan matriks P misalnya. Matriks P itu anggotanya adalah 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Oke, kita coba menyelesaikan soal ini pakai metode Sarus ya teman-teman ya. Sesuai dengan prinsipnya metode Sarus itu kita butuh bantuan 2 kolom di depan ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan 2 kolom di depan. 4, 2, 3, 2, 1, 2. Jadi kita tambahkan ya teman-teman ya, supaya kita bisa selesaikan soal dari determinan matriks P. Oke, sekarang kita coba jawab ya teman-teman. Determinan matriks P adalah, oke, kita fokus yang serong kiri dulu ya teman-teman ya. Serong kirinya itu kita lihat 4
kali 1 berapa? 4 kali 4 lagi, berarti 4 ke 1 4 kali 4 16 ya teman-teman ya, 16 ditambah 2 kali 5 10 10 kali 3 berarti 30 ditambah 8 kali 2 16 16 kali 2 berarti 32. Oke, selesai yang serong kiri ya teman-teman. Kita kurangi yang serong kanan, berarti 3 kali 1 3 kali 8 24 dikurang 2 kali 5 10 10 kali 4 berarti 40 dikurang lagi yang terakhir 4 kali 2 8 8 kali 2 berapa? 16. Oke, sekarang coba teman-teman bantu jumlahnya. Berarti 16 tambah 30 itu berapa? 46 ya. 46 tambah 32 berapa teman-teman? 46 tambah 32 berarti 78 ya. Betul ya teman-teman ya, 46 tambah 32. Oke, sekarang yang pengurangan supaya teman-teman tidak salah dalam menjumlah ini sebaiknya kita kelompokkan seperti ini ya teman-teman. Kita kurung ini, berarti yang di dalam ini kan kalau kita keluarkan negatifnya, yang di dalam ini nanti jadi jumlah karena kita sudah mengeluarkan negatifnya. Berarti negatifnya dikeluarkan, ini tinggal 24. Ini negatif ya, kali berapa supaya negatif, berarti kali positif ya. Jadi supaya tetap nilainya negatif, berarti negatif kali positif 40 yang negatif 40. Begitu juga ini jadi tambah 16 karena negatifnya kita keluarkan, jadi negatif kali positif 16 adalah negatif 16. Jadi ini tujuannya supaya kita tidak salah dalam menghitung ya teman-teman ya. Oke, berarti ini 78 dikurang. Oke teman-teman, bantu ini berapa hasilnya teman-teman? 24 tambah 40 berarti 64 ya. 64 tambah 16 berapa teman-teman? 80 ya. Oke, 80 berarti kita kurangin 78 kurang 80 berapa? Negatif 2. Berarti kita dapat determinan dari P nya adalah negatif 2. Oke, gimana teman-teman? Bisa ya? Oke, sekarang coba teman-teman di rumah latihan ya, mungkin di sini ya, latihan. Oke, teman-teman coba di rumah ya. Nanti silakan kirim jawabannya di kolom komentar supaya bisa saya nilai ya. Teman-teman latihan dulu. Saya kasih soal cuma 2. Soal yang pertama ya, tentukan determinan dari matriks A berikut ya. Determinan A dari, misalkan A nya saya kasih matriksnya misalnya 3 min 1 4 0. Oke, kemudian yang kedua tentukan determinan matriks B dari, misalnya B nya saya buat ordernya 3x3 ya teman-teman ya. Misalkan apa ya, misalkan teman-teman ini misal aja ya, teman-teman boleh nanti dicoba 1 0 4 2 3 1 5 6 2. Oke. Silakan teman-teman ditunggu jawabannya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.